Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Bapak Ibu semuanya, kembali lagi bersama saya hari ini. Kita ada di salah satu rukos cantik ya, di daerah IPB Bogor ya. Tapi saya mau ngucapin selamat dulu nih, selamat bagi Anda yang sudah beli rukos di sini ya. Ada 13 unit rumah kos atau kos-kosan ya, 13 unit, ada yang 7 kamar, ada yang 9 kamar, dan ada yang 10 kamar. Alhamdulillah 13 unit itu sudah terjual semua. Tapi tenang, kita masih ada punya tahap 2 ya, kita ada buka di tahap 2. Kemarin saya itu salah informasi, nah ternyata tahap 2 itu ada 3 di tahap 2 itu ternyata ada 19 unit ya. Kita salah informasi, kirain kemarin itu cuma 17, ternyata tahap 2 itu 19 unit. Berarti kalau tidak salah dengar nih informasinya, di tahap 2 itu sudah laku 7 unit. Berarti tersisa berapa tuh? 9 lagi juga 8. Kok 8 sih? Berapa 12 tuh? Kakak. Hah? 12. Ternyata 12 lagi, ya Allah. Sampai nggak bisa hitung ya, Wak. Oke. Jadi sebelum kita masuk ya, sesuai sama judulnya nih, Kak Iva. Judulnya apa? Orang yang gagal investasi karena nggak tahu bukan nggak tahu sih, karena tidak tepat memilih investasi ya. Karena jadi, tidak tahu hal-hal ini, apa aja itu, Kak Iva ya. Yang banyak itu, banget orang yang gagal investasi karena salah pilih jenis investasinya. Salah pilih instrumen kalau bahasa kerennya. Oh iya, salah pilih instrumen. Nah, salah satu yang menurut saya, ini menurut saya loh ya, kalau teman-teman merasa saya salah, teman-teman boleh koreksi saya. Nah, salah satu yang menurut saya yang investasi yang paling aman, minim resiko, dan revenue-nya cepat gitu ya, adalah investasi di bidang properti. Benar banget. Karena kalau properti ya, kita buat let's say kayak gini, kos-kosan gitu ya. Nah, itu 8 sampai 12 tahun kembali modal. Yes, betul. Udah kembali modal. Sisanya untung, barangnya masih ada. Ya. Oke. Tapi kalau yang lain itu kita nggak tahu apakah bisa kembali modal. Nggak tahu apa bisa kembali modal dan lain sebagainya ya. Dan belum tentu barangnya ada. Belum tentu barangnya ada. Tapi kalau yang namanya kos-kosan itu kalau kita beli kan, ini kan SHM nih. Ya. Karena ini SHM, jadi sertifikat hak milik itu ada di tangan kita. Betul. Jadi nggak mungkin diotak-atik oleh orang lain. Nggak bakalan, karena sertifikat suatu saat ya, kalau punya urusan mendadak pengen dijual lagi, bisa juga. Oke, yuk kita masuk ya. Ini juga udah mulai selesai nih ya. Udah hampir mulai selesai. Ini berapa kamar? 7, udah 10. Ini kayaknya 7 nih, Kak. Oh, ini 7 ya? Kayaknya. Wow ya. Bagus sekali. Enggak, ini 10 nih. Karena besarnya sama kayak ini. Ini 10. Yang 7 yang sebelah. Apa sih yang bikin investasi kos-kosan itu lebih menarik gitu ya? Yang pertama itu penghasilannya lebih stabil, Kak. Penghasilannya lebih stabil, apalagi kos-kosannya dekat kampus. Dekat kampus ya. Dekat kampus itu kan yang namanya kampus kan punya mahasiswa itu setiap tahun pasti berganti. Ya, ada yang keluar, ada yang kita masuk. Sekarang ini kan lokasinya di IPB, Kak. IPB ya. Ya, sekarang ini mahasiswa IPB itu ada 38 ribuan mahasiswa. Wow. Udah pasti yang namanya mahasiswa banyak kan, nggak mungkin dari satu daerah doang. Mahasiswa itu kan datang dari berbagai daerah. Nah, makanya kan jangan kan dari luar deh. Orang Bogor aja, orang Bogor Cilengsi, dia kuliah di IPB, dia ngekos. Ya capek bolak-balik. Gitu, Kak. Yang bikin saya kaget adalah orang Depok kuliah di IPB ngekos. Ya capek dia bolak-balik, Pak. Iya, jauh. Jauh. Nah, kemudian kalau di kos gitu, Kak, dia kan kadang-kadang ada yang bayarnya per 6 bulan per tahun. Jadi dapat uang di awal itu gede. Gede, betul. Tapi kalau kita kasihnya per tahun itu kayaknya dapat uang di awal gede banget ya. Iya, bener. Dan rata-rata ya, kalau kos putri itu rata-rata 6 bulan per tahun. Ya, nggak ada yang bulanan. Jarang banget yang bulanan. Rata-rata tuh bayarnya 6 bulan atau per tahun. Nah, kabar gembiranya nih, Kak. Ya, ada yang bilang emang buat kos premium ya kayak yang ini
dekat IPB emang laku. Jangan Kagak tahu aja, salah. tahun lalu di IPB itu buka fakultas kedokteran yang daftar 2000-an. Yes. Tahun ini Nah, buka fakultas AI, Artificial Intelligence. ya itu jadi satu bahasan aku. Jadi kemarin tuh aku lagi live streaming, ketemu sama salah satu dosen dari USU, Universitas Sumatera Sumatera Utara. Utara. Jadi beliau juga pengen beli kos-kosan di sini. Nah, terus beliau bilang gini, Kak, itu kayaknya IPB mau buka fakultas AI ya? Iya. Oh, beritanya ternyata udah santer ya. Fakultas AI itu baru ada di UI sama UNAIR. Sama UNAIR ya? Saya lupa. Iya, sama UNAIR kalau nggak salah. Universitas Airlangga Surabaya kalau nggak salah. UI sama UNAIR kayaknya. Berarti IPB yang ketiga. IPB yang ketiga. Dan Makanya UI dan UNAIR itu mahasiswanya membludak. karena fakultas memang AI itu jadi fakultas artificial intelligence itu memang lagi jadi primadona, bukan primadoni, Primadona memang ya. Yes. Apa sih yang sekarang ya yang pekerjaan itu tidak dibantu sama AI? Betul. Dan kata dosen USU ini, beliau bilang kalau yang namanya anak-anak kuliah di fakultas AI itu anak orang kaya. Ya iya. Karena satu biaya masuk. Kemana aku tanya di IPB itu biaya masuknya berapa? 60 JT guys. Itu baru uang masuk ya, baru uang pangkal ya. SPP belum tahu SPP-nya berapa. Dan memang kalau untuk kita kuliah di fakultas AI, ya itu laptopnya juga khusus. Biasanya selain punya laptop harus punya komputer juga. Harus pakai komputer juga. Dan paling laptop juga, laptop kelas yang di atas 50 jutaan lah ya. 50 jutaan per unitnya ya. Oke, ini ada sapaan dari Kak Ferry Andrianto. Halo. Halo juga Kak Ferry. Gimana? Halo doang. Halo doang. Oke, kita masuk yuk ke dalam boleh? Yuk. Kita udah kebanyakan ngoceh di luar kayaknya. Kemarin tuh karena banyak ini jadi kelihatannya sempit deh. Sekarang lihat luas banget ya. Luas banget. Karena memang gini Kak, ini kita buatnya premium ya. Jadi koridornya dibuat lebar. Ya. Kenapa? Karena kita membuka di sini itu bawa mobil. Mau pakai mobil. Ya. Dan ini nanti dipagerin dan ada security 24 jam. Jadi walaupun mobilnya ada di koridor, ada di lorong, itu aman gitu ya. Kemudian ini ada Kak STK. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Kakak. di mana? Halo Kakak, STK namanya. STK doang. Halo Kakak, ini lokasinya di Bogor ya. Lokasinya di dekat kampus Institut Pertanian Bogor. Tapi bukan institut lah IPB sekarang tuh. IPB University ya. Sekarang dekat IPB University. Kita masuk yuk. Yuk. Nah, kalau Kak STK pengen tahu lebih banyak tentang investasi kos-kosan di sini, Kak STK bisa hubungi saya di nomor 08111 002490. Oke, Kak Ferry dan Kak STK dan teman-teman lain yang menonton ini, boleh kalau live ini di-share ke orang-orang yang mungkin butuh investasi yang aman, nyaman. Iya, dan menghasilkan. Oh ya, dia ini ya, dia meterannya masing-masing kamar ya? Meterannya nanti masing-masing kamar. 9. Oh, ini 9 kamar berarti 1 2 3 4 7 8 9 kamar ini. Oke, sebentar. Oh, 10 sama meteran utama. Yuk kita masuk. Oke, nah enaknya Kak, kalau kita investasi kos-kosan di IPB ini gitu ya. Itu permintaannya tinggi. Selamat datang di rumah saya. Oh, salah, ini kos-kosan saya. Nah, jadi nanti kos-kosannya itu akan dibuat sebegini ya. Ya, jadi bisa dikasih kitchen set atau tidak perlu, nggak apa-apa juga. Gini aja. Kita sudah siapkan juga kulkas ya. Jadi untuk tempat mahasiswa kan nggak mungkin banyak belanja berkilo-kilo kan. Paling sebatas beli minuman ditaruh di kulkas gitu doang kan. Nah, terus ada meja buat mereka, ada sofa sama kursi sofa sama meja ini buat mereka kalau misalnya pulang. Kadang-kadang tuh gini loh, kita kalau pulang kuliah pernah nggak sih ngerasain? Kalau aku dulu kosan aku tuh memang depannya tuh ada meja tamu, ada kursi sofa tamu kayak begini tapi gede, dia keliling gitu. Tahu nggak, pulang kuliah tuh nggak langsung masuk kamar kita, gelepar dulu di sofa itu. Gelepar dulu gitu ya.
Gak perlu terus sambil tiduran itu tiba-tiba ada kawan pulang, kok tidur di sini gitu kayak gitu. Oh, dikasih TV juga. Kasih TV dong. Jadi ada hiburan. Wow. Ya. Apalagi kalau anak-anak yang belajar di Fakultas Kedokteran dan Fakultas EA itu kan biasanya ngebul ya. Ngebel kepala ya. Ya, jadi pulang itu bisa cari hiburan dulu pakai TV. Ya. Jadi ini disediain sama developer berarti ya? Disediain sama developer. Jadi nanti kalau Bapak Ibu atau teman-teman yang investasi kos-kosan di sini, ya nggak ada biaya tambahan lagi untuk isi furniture, nggak ada. Jadi mereka ya udah tinggal masuk aja gitu. Tinggal masuk aja, bener. Udah ada, ini kan cuma 7 anak doang ya. Ya, ini 7 kamar. Kulkasnya kecil aja pun nggak masalah, orang cuma 7 anak doang. Dan ini ada dispenser, belum dibongkar ada ya. dispenser. Oh, dikasih dispenser juga. Dikasih dispenser, baru datang loh nih. Wow. Bahagia tinggal di sini ya. Ini kalau mereka sekadar cuma masak mie pun ada nih. Dan dispensernya bukan dispenser kaleng-kaleng loh, dispenser pakai meja gitu. Yoi, keren. Nah, ini ada sapaan dari Ina. Halo kakak. Halo juga Ina. Halo juga Ina. Oke, kita lihat kamar yuk. Bagus. Nah, asiknya memang kalau investasi kos-kosan itu ada fleksibilitas harga ya. Ini contoh yang 7 kamar, ini kemarin dijualnya 1.750.000.000, tapi lagi dapat diskon beliaunya. Ya, diskon itu sebagai komitmen kita untuk memberikan fleksibilitas harga. Biar takutnya nanti Pak RT datang dikira nggak ada orang, dikunci nanti kita. Oh iya, bahaya, terkunci kita. Ayo kita ke atas. Ayo kita ke atas. Lihat furnis kamarnya ya. Iya. Di atas katanya udah pada dipasang. Hah? Di atas kan ada kamar yang udah dipasang ininya, furnisnya. Udah ada ya? Udah ada. Oke, kita lihat bentuknya Biar kita lihat sekalian gitu. Jadi ternyata memang kalau yang beli kos-kosan di sini dia benar-benar cuma beli gedungnya doang. Ya, ini memang kos-kosannya dirancang dengan begitu enak ya kayak Pak ya. Kita di koridor tangga ini, di tangga ini, itu ada jendela besar. Iya, jadi sirkulasi udara, sirkulasi cahaya tuh tetap ada gitu. Wow. Jadi menarik banget ya. Menariknya kalau memang investasi kos-kosan itu bisa untungnya lebih besar Kak, daripada investasi rumah kontrakan. Betul. Ya, sebagai perbandingan aja nih, sebelum kita masuk ke dalam ya Kak. Sebagai perbandingan, sebentar, aku lupa coretannya mana ini. Nah, kalau kos-kosan 7 kamar, ya, ini bisa potensinya sampai 120 atau 156 juta per tahun. Per tahunnya. Kalau kontrakan, ya 24 juta udah bagus kayaknya. Bagus. Per tahun 24 juta. Ya, nah, aku mau ngajak masuk ke dalam kamarnya. Yuk. Kita masuk dulu. Nah, ini dia kamarnya. Tahu nggak sih? Ini kamar kemarin aku bawa konsumen tadi dia langsung tidur dong nggak? Langsung tidur, langsung merasakan furnisnya gitu ya. Saking nyamannya jadi langsung tidur. Ini udah dikasih keset kaki juga ya? Dikasih kakak keset kaki yang itu. Ya ini kan karpet. Jadi anak-anak kalau belajar misalnya, tau gak sih, lihat nggak kos-kosan yang di Jalan Panduraya, ingat nggak? Itu kan misalnya ada teman nginap 2 orang aja nggak bisa tidur di bawah loh. Ini masih bisa loh. Iya benar. Ini kalau ada teman nginap itu masih bisa tidur di bawah loh. Masih bisa tidur di bawah. Tapi kalau nginap jangan lupa laporan sama security. Sama manajemen ya. Iya. Ini bisa loh tidur di bawah dia. Terus ini ada Muhammad Tahla, tapi tulisannya bahasa Arab semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak bisa baca. Nah, udahlah, nggak usah dibaca. Karena Arab gundul. Nah, ini untuk kamarnya. Kita udah kasih tempat tidur nih. Berikut bed cover ya. Bed cover, terus. Nah ini, saya sukanya gini Kak, kalau yang ini. Dia setara hotel gitu loh. Iya. Kamar tidur ada bed covernya, terus ada ini apa nih? Gorden, ada meja belajar di sini. Kursinya juga kursi gaming, guys. Biar mahasiswanya semakin nyaman. Ini cocok ya jadi kamar anak dokteran kayaknya. Kamar anak AI yang belajar fakultas AI. Oh iya, bisa oke juga ya. Emang. Nah, terus di sini ada lemari pakaian ya teman-teman. Ini sarung bantal.
Ini ada lemari pakaian ya. Lemari pakaian. Nah, ini ada sapaan lagi dari Ya. Kak Hendra Gasterus. Ya, halo Kak Hendra. Gasterus ya, jangan lupa direm Kak Hendra. Ya. Ini acara apa ya katanya? Oh, kita lagi jualan kos-kosan. Iya. Bukan review ya, saya jualan, bukan reviewer. Bukan mau sewain ya. Bukan. Kita jualan. Kita jual kos-kosan. Nah, kalau yang ini nih ada berapa kamar? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di bawah ada berapa? 3. 8 kamar berarti. 8 kamar berarti ya. Wow. Nah, kemudian ini ada Rohan. Rohan ini Kak, ini Mas atau Mbak ini ya? Apa katanya? Nyaman banget ini mah gitu. Iya, enak banget lo tinggal di sini, serius deh. Udah sini ya, masa dulu yuk. Kemudian ada Kak Siti Alawiyah, kakaknya cantik banget. Karena nggak enggak ini, di belakangnya laki-laki enggak ya? Terus emang saya ini kelihatan ya? Kan enggak? Oke, kita masuk ke kamar yang ini. Aku juga suka kamar yang ini. Bed cover bagus ya, Wak. Kasurnya kasur bagus. Kok bed cover lagi? Ya. Spring bed bagus ya. Spring bed bagus dan kita ngambil yang tengah-tengah, nggak bagus-bagus amat. Bukan yang paling bagus ya, tapi mungkin 1 atau 2 level di bawah yang paling bagus supaya tahan lama. Nah, di sini sudah oh ya di kosan ini setiap kamar sudah kita kasih AC ya. Jadi investornya itu nggak perlu lagi beli barang-barang. Iya benar. Investornya tuh benar-benar cuma beli gedungnya doang. Isinya kita yang isi, yang jaga kita yang jaga. Betul. Enak banget tuh jadi investor di sini. Pengen aku jadi investor sini. Ini AC setengah PK atau 1 PK? 1 PK. Wow, LG lagi ya. Dingin. 1 PK dingin banget, udah Bogor lagi ya. Untuk 3 meter 9 meter persegi jadi dingin ya. Dinginan itu Bogor lagi cuy. Dan Bogor lagi, bener. Dan menariknya Kak, kalau kita punya investasi kos-kosan ya, itu kita bisa punya penghasilan yang lebih tinggi Kak. Ya. Yang Daripada yang lain. Kalau kontrakan ya bisa satu rumah itu kontrakannya 27 juta per 25 juta lah biar gampang hitungnya per tahun. Tapi ini kalau semua kesewa 8 kamar ini berarti kalau kesewa semua berapa tuh? Kita bilang 1,5 juta kali 8, 12 juta sebulan. 12 juta sebelum dikali 1 tahun berapa? 144 Nah kan? Lebih gede kan daripada rumah? Iya. Mending kontrak. Nah enaknya kalau kos-kosan juga target pasarnya luas Kak. Ya, Nah, bisa mahasiswa, bisa karyawan, bisa dosen. Kan kadang ada kan dulu aku punya dosennya itu ini dia ngekos, tapi kosannya kosan elit ya. Karena memang dia anak istri tinggalnya di luar. Dan dia ngajar di situ tuh sekarang seminggu, kadang 2 minggu gitu udah balik lagi gitu. Jadi dia kalau datang tuh dia ngekos. Dan itu kosan dosen. Saya pernah ke kosannya dia gara-gara apa ya, saya disuruh ngapain gitu bawa ke sana tuh. Bapak ngekos Pak? Iya, kalau di sini saya anak bujang katanya, kaya banget kan. Nah, kemudian ada ini siapa ini? KFHHHG ya, apa ini? Daerah mana? Dan gitu. Ini daerah IPB Bogor, Kakak. Daerah IPB Bogor ya. Daerah kampus IPB Bogor. Jadi kalau Bapak Ibu yang sedang cari kosan atau ya, ini terutama bapak-bapak yang menjelang pensiun atau ibu-ibu yang menjelang pensiun nih. Gini loh, orang kalau udah menjelang pensiun itu biasanya tuh tenaganya udah nggak ada. Udah kecil kemungkinan untuk mikirin bisnis lagi. Ya, kecil kemungkinan untuk mikirin bisnis lagi atau bikin bisnis baru tuh udah gitu loh. Nah, lebih aman dia akan bikin akan bisnis yang kira-kira nggak terlalu capek mikir tapi cuannya gede ya. Ini apa sih? Oh, ini lukisan abstrak gitu ya? Lukisan dunia ini. Dia ini ya kayak 3D ya? Kayak 3D, benar. Kayaknya kaca ini, Wak. Bukan. Aluminium. Oke. Lalu kita buka itunya. Lemarinya, jadi ada lemari pakaian, terus ada meja belajar, ada nakas, kaca belum pasang ya. Nah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, bagi bapak ibu yang mungkin sedang saat ini, ayo ke bawah yuk, menjelang pensiun atau memang sudah pensiun, terus lagi ada beberapa uang simpenan gitu ya daripada untuk bisnis yang nggak jelas. Nggak jelas, yaudah yuk kita bisnis kos-kosan aja. Bisnis kos-kosan aja. Ya.
Nomor Kak Iva berapa Kak Iva? Hubungi Kak Iva di nomor 0811100490. Untuk tahap 1 itu memang udah habis Bang. Ya. Tahap 1 kan kita cuma buka 13 unit tuh. 13 unit. Yang tahap Dan 2 alhamdulillah sudah habis. Alhamdulillah sudah habis. Nah, untuk tahap 2 ini kan 19 unit. Yang laku 7 udah. Yang laku 7 udah ada 1 yang akad notaris. Akad notaris. Nama yang lainnya menunggu pelunasan. Nah, sisa 12 lagi tuh. Mau borong 12-nya semua ya silahkan ya. Enggak masalah. Menariknya Kak Iva, di sini kan nanti akan dijadiin apa? Akan dijadiin kos-kosan premium. Yes, betul. Nah, maka di sini nanti akan banyak fasilitas-fasilitas menarik. Iya, kita keliling dulu. Fasilitas komunal ya, kayak yang ruang tamu, ada dapur segala macem gitu ya. Ada kafe juga nanti kita siapin. Nanti ada kafe untuk yang di luar area kos-kosan. Iya, Bentar, karena ini ada yang minta dituliskan nomor WA-nya. Oh, sini aku tulis sendiri. Ya, 0811100240. Nah, ini progres ya. Progres terus berjalan. Nah, ini tampilan depannya. Punya Jawa Timur enggak ada, adanya di Bogor saja. Kos-kosan daerah mana? Kos-kosannya di daerah IPB University Bogor, Dramaga gitu ya, Kak Yosi Abidin ya. Kak Yosi Abidin kalau pengen punya rumah kos ya untuk diinvestasikan supaya punya penghasilan belasan hingga puluhan juta sebulan ya, Kak Yosi Abidin bisa menghubungi Kak Iva, nomornya sudah dipin di komentar ya, 0811100240. Ya sudah saya pin. Nah, untuk tahap 1 ini memang udah habis, tapi tahap 2 kita masih punya banyak ya. Ada 12 unit lagi ya. Karena tahap 3 itu kita buka 19 unit dan alhamdulillah terjual 7 unit. Masih sisa 12 unit lagi. Tahap 3 itu ini ada Pak Afik Hazik, harganya berapa Mas? Wow, Pak Afik, untuk yang tahap 1 ini itu kita buka 10 kamar. Nah, 10 kamar itu di harga 2.250.000.000. Sayangnya Pak Afik udah habis yang 10 kamar di tahap 1. Nah, kalau Pak Afik memang berminat juga, ada di tahap 2. Tahap 2 itu 13 kamar. 13 kamar itu kita buka di 2,5 miliar saja. 2, miliar itu masih bisa nego nggak? Masih, ayo survei dulu ya. Hubungi Pak, saya di nomor 0811100240. Itu sudah ada kayaknya di pin ya. Sudah ada di komentar yang sudah di pin ya Pak Afik ya. Atau Pak Afik bisa subscribe channel ini. Di halaman channel itu sudah ada QR code, tinggal di scan aja. Ya. Gitu ya. Ini Kak Yosi Abidin nanya lagi nih, lokasinya di mana? Pak Yosi Abidin lokasinya ini di belakang di depan kampus IPB Bogor Pak Yosi. Lokasinya itu di IPB Bogor ya Pak Yosi. Nanti kalau memang berniat untuk survei, ayo Pak Yosi hubungi saya. Nomor saya 081110024090. Dan teman-teman untuk yang di IPB Bogor untuk yang yang tahap 2 itu kita 3 lantai. Bangunannya beda banget untuk tahap 2. Tipenya 3 lantai, gayanya itu gaya modern, ya, lengkap dengan rooftop. Menariknya adalah masuknya itu dari lantai 2. Yes, kalau betul. Ke lantai 1 turun 1 lantai, kalau ke lantai 3 naik 1 lantai. Jadi nggak capek. Ada Pak, ini Pak atau Ibu ya? Kak aja deh ya, Bunda Januarti Cayo di mana? Ini Bunda Januarti ini lokasinya di IPB Bogor Bunda, di kampus dekat kampus IPB Bogor. Nah Bunda Januarti, kalau memang sedang cari investasi kos-kosan juga, Bunda Januarti bisa hubungi saya di nomor 081110024090. Yuk. Ya, atau nomornya bisa lihat di komentar yang sudah dipin ya. Yap. Itu langsung ke Kak Iva. Nah, menariknya Kak Iva, kalau di kos-kosan ini tuh nanti akan dilengkapi sistem-sistem premium lainnya Kak Iva. Yes, apa tuh? Nanti akan ada CCTV yang 24 ada jam. WiFi juga. Ada WiFi berkecepatan tinggi. Keren ya. Ya, kemudian ada sapam 24 jam. Wow, ini udah mulai dibangun. Gitu. Dan memang kalau investasi kos-kosan di sini gitu Kak Iva ya.
ini mengalami apresiasi nilai properti yang lebih cepat, ya, Yes. memberikan keuntungan investasi jangka panjang yang signifikan. Dan Ya. ini Jadi juga memang balik modalnya cepat. balik modalnya cepat. Yang jadi investor itu bahagia pokoknya. Tentunya. Ayo kita jangan ke situ deh. Aku mau ngajak langsung ke tahap 2 deh. Langsung ada yang nelpon. Gimana ya? Nanti dihubungi ya. Nanti kita telepon lagi ya. Ya, nanti yang nelpon nanti saya telepon balik ya. Ini lagi live streaming ini ya. Plus 965 dari kayaknya dari Hong Kong ini ya. Wow, Dari nanti kita Korea. telepon balik deh. Semoga ada WA-nya nanti Ya, ya. nanti kita WA ya. Nah, yuk mari kita jelong-jelong. Ada lagi pertanyaannya? Belum ada. Belum ada. Oke, kita jalan. Kita ke tahap 2 dong, Nyong. Yuk kita ke tahap 2. Nah, ini kebetulan tahap 1 dan tahap 2 Itu itu berdekatan. lokasinya sebelahan, dipisahkan oleh kafe. Dipisahkan oleh kafe. Ya, kafenya itu juga nanti milik developer ya. Kenapa kita buatin kafe? Ya, kita nggak bisa pungkiri anak Gen Z ya atau anak kuliah zaman sekarang itu ngerjain tugas tuh selalu di kafe. Terus Ya, satu, itu yang hobi. kedua, kalau ada tamu yang bukan mahram gitu ya atau bukan keluarga, itu ketemunya di kafe aja. Oke. Kita ke tahap 2 yuk, lihat tahap Yuk. 2 yuk. Apa tuh? Kita ke tahap 2. Ayo, Yuk, apa ngapain? nggak ada. Balas pesan nanti aja. Oke, jadi memang kelebihan kalau di sini ya investasi kos-kosan ini pendapatannya itu tinggi dan stabil gitu ya Kak Eva ya. Yes, betul. Kemudian sekali bayar itu sudah langsung dapat fasilitas plus gitu, fasilitas lengkap dan modern. Kemudian lokasinya strategis banget ya, dekat kampus IPB University. Sebagai informasi, kampus IPB University itu sekarang ya mahasiswanya ada 38.000. Tahun lalu baru buka fakultas kedokteran. Ya. Nah, Kak Bang Habib, ini di sini nih akan jadi kafe. Makanya ini kan sebenarnya saluran irigasi. Irigasi. Nah, ini nanti akan dibersihkan terus ya ini. Ya, ini dibersihkan dulu, kemudian nanti baru dicor. Dibersihkan dulu baru nanti dicerna. Kemudian dijadiin kafe. Dijadiin kafe nih. Gitu ya. Wow. Berarti nanti tahap 2 itu di sini ya. Tahap 2 itu di bawah. Itu yang lagi ada eskavatornya. Ya kita jalan sampai ke sana ya, pengen lihat. Yuk. Mahasiswa sekarang tuh kebanyakan dia kerjain tugas di kafe, bukan di rumah, Betul. bukan di kamar. Nah, kalau kita itu selalu tinggi Kak Eva. Yes. Ya termasuk kayak investasi, kayak kos-kosan yang satu lagi kita jual yang 57 kamar ya. Itu selalu ada hampir setiap hari yang nanya, ada kosan kosong nggak? Ada yang kosong nggak kamarnya gitu ya. Ya betul. Kayaknya udah penuh lagi deh. Itu kemarin kan pas kita ke sana ada satu yang kosong, kayaknya penuh lagi. Kayaknya udah penuh lagi karena waktu kita ke sana kemarin itu ya nemenin ada seseorang yang survei gitu ya. Nah, itu kita selama di sana ada 4 orang yang nyari ya. Betul. Nah, kesini juga itu tinggal dialihkan doang gitu loh. Nah, selain itu ada potensi kenaikan nilai properti dan diversifikasi risiko dengan banyaknya penyewa. Halo kakak, halo juga. Sedang perapian, masih istilahnya adalah ground clearing ya. Nanti sebentar lagi udah dibangun ini.
Nah, ini sebentar lagi sudah dibangun. Yang dibangun pertama di depan dulu, di 3 unit di depan itu sudah dibangun langsung. Karena sudah ada 7 yang beli. 7 yang beli, jadi langsung dibangun. Makanya kalau beli kos-kosan di sini itu kayaknya untung banget ya, cepat gitu. Nah, makanya kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan penghasilan pasif yang tinggi dan stabil, ya makanya Bapak Ibu investasi kos-kosan premium di dekat IPB adalah IPB, jawabannya. Yes, betul. Nah, gini loh, kos-kosan premium dekat IPB itu paling murah itu 1,8 juta per bulan. 1,5 itu harga promo ya. 1,5 itu harga promo. Paling murah itu 1,8 juta per bulan. Bahkan yang nggak pakai AC aja itu 1 juta. di atas 1 juta loh harganya sekarang. Ingat gak yang di Banduraya itu? Kamarnya kecil banget, ternyata 2 juta lebih per bulan. Ya, jadi karena peminat kos-kosan premium di dekat kampus IPB ini banyak, makanya kita menjawab dengan membangun kos-kosan dekat kampus IPB yang premium. Nah, khusus untuk yang kelas premiumnya ya. Jadi Bapak Ibu nih kalau memang sedang, aduh saya baru habis pensiun ini, uangnya mau saya apain, tenang, hubungi saya ya, 0811100249. Saya akan ajak Bapak Ibu untuk survei kos-kosan cantik dekat kampus IPB. Kita ada yang 13 kamar, ada yang, sisa 13 kamar ya? Ya. 10 kamar udah habis teman-teman, jadi sisa yang 13 kamar sama yang 57 kamar ya. Ada satu lagi yang agak spesial. 20 kamar. 20 kamar. Berarti gitu tersisa tuh yang 20 kamar, 20 kamar, terus apa lagi ya? 13 kamar. 13 kamar sama 57 kamar. Iya, Mas Anang, hati-hati. Hati-hati kenapa Mas Anang? Ini bukan Anang Hermansyah. Kenapa hati-hati? Apakah gara-gara saya berjalan mundur gitu? Terima kasih sudah perhatian sama saya. Ya ampun, dia perhatian banget ya. Masya Allah sekali. Oke, nah jadi kalau investasi kos-kosan di sini ya ada tinggal yang 13 kamar, 20 kamar dan 57 kamar gitu ya. Ini nanti sudah dilengkapi dengan AC, internet berkecepatan tinggi, layanan kebersihan, dan ada security-nya. Kita menawarkan kenyamanan dan keamanan. Yes, betul. Terus baik bagi investor maupun bagi yang ngekos. Yang ngekosnya, gitu. Bagi penyewanya. Jadi investor yang punya dana lebih pengen investasi kos-kosan di sini aman banget. Yuk segera. Nah, kabar baiknya kita berada di lokasi yang strategis dekat kampus ya. Wow. Memastikan permintaannya selalu tinggi ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah mau punya penghasilan tahunan dari kos ini ya. Itu kalau yang 10 kamar itu 216 juta. Itu kalau 2 juta, itu kalau 1,8 juta ya? Kalau 1,8 juta per bulan. Soalnya kos-kosan premium dekat IPB itu 2,5 per bulan. 2,5 ya. Itu belum ya, kita hitung kalau 1,8 juta dapatnya 200-an juta ya. 216 juta. Kalau 13 kamar berapa? Kalau 20 kamar berapa? Kalau 57 kamar berapa? Kalau 27 kamar itu kemarin kita hitung-hitungannya udah 60 juta sebulan. Iya, jadi 600 sekian juta per tahun. Ya, betul sekali. Ya, makanya ya, jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Hubungi Kak Iva segera ya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan memulai investasinya Bapak Ibu. Yes. Ya. Nomor saya di 0811100249. Nah, kita kembali lagi ke depan halaman kos-kosan yang udah jadi. Nah, di sini ada Kak Halehyuyun, Masya Allah. Perkenalkan, saya Syarif Juhairiyah. Mudah-mudahan bisa sukses kayak Umi. Amin. Amin. Ya. Nah, kita juga minta tolong ya agar bagikan informasi ini kepada teman-teman dan keluarga Anda yang juga mencari peluang investasi yang menguntungkan dan stabil. Dan pastikan juga kalau mau beli kos-kosan itu yang SHM. SHM dan PBG-nya ya. Dan IMB-nya udah jadi. Ini kita lihat legalitasnya ya. Nah. Oke, jadi ini PBG-nya ya. Nama registrasinya udah ada ya. Nama pemiliknya juga udah ada. Luas bangunannya itu juga 1.600 ya, dan ini peruntukannya rumah kos ya, bukan rumah yang dipaksain jadi kos. Nanti kalau ketahuan jadi bermasalah. Nah, ini ada Kak Dora nih.
Kadora The ini Explorer. itu hitung-hitungannya enak banget, menggiurkan dan mencurigakan ya. Oh, survei aja dulu, survei Nah. aja dulu. Kadora, Survei aja yuk. survei aja Survei yuk, ya. aku jelaskan. Survei yuk. Nomor atau hubungi saya 0811100490. Saya Dan tunggu nanti- Kak Dora survei ya. Akan Ya. saya jelaskan lebih jelas. Nanti langsung kita perkenalkan sama Ownernya. ownernya gitu ya. Jadi tidak ada yang kita sembunyikan di sini. Oke, Udah mau maghrib udah cukup. oke, 5 menit lagi ya. Saya ada bahas sedikit ya. Nah, apakah mungkin ya Bapak Ibu saat ini memiliki investasi properti lain dan sejauh mana performanya ya? Nah, apakah Bapak Ibu merasa pendapatan dari investasi tersebut kurang stabil atau tidak sesuai harapan ya? Makanya Bapak Ibu harus coba datang ke sini untuk mencoba investasi di sini. Yang Gitu ya. punya yang sedang pensiun atau yang punya dana warisan baru dapat warisannya, daripada habis buat percuma buat yang lain-lain, mending investasi. Ya, jadi ini bisa mempengaruhi rencana keuangan jangka panjang ya. Iya. Nah, dan tentu saja bagaimana jika ada peluang investasi yang menawarkan pendapatan yang lebih tinggi dan lebih stabil. Yes. Ya. Nah, makanya investasi kos-kosan premium di dekat IPB Bogor menawarkan penghasilan tahunan ya. Yes. Yang tadi kalau yang 10 kamar itu 216 juta ya, atau bahkan bisa sampai 300 juta per tahun ya. Kalau yang 57 kamar bahkan bisa sampai 600 juta. 800 bisa kalau 1,2 juta per bulan. Iya, bahkan bisa 800 juta per tahun gitu ya. Nah, ini bisa memberikan Bapak Ibu ya sebagai investor pendapatan yang lebih stabil dan lebih tinggi. Nah, kalau Bapak Ibu tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana bisa segera berinvestasi, ya Bapak Ibu silahkan langsung Hubungi saya di nomor 081110024090. Oke, sebelum kita tutup ya, ini kebetulan udah menjelang maghrib. Sebelum kita tutup, ini ada Kak HHG tadi ya. Ternyata dia yang nelpon ya. Oh, Mohon Kakak, maaf ya, kita lagi live. kita lagi Setelah live streaming. ini Live langsung streaming kita saya WA ya. balas WA ya. Nanti kita balas WA ya. Kebetulan kita lagi live streaming Kakak. Mohon maaf banget. Oke, terima kasih Kakak. Oke, Ya. karena sudah maghrib, kita langsung close saja Kak Iva. Ya, udah cukup. Jadi bagi Bapak Ibu yang sedang cari investasi di bidang kos-kosan ataupun yang memang punya dana lebih atau punya dana pensiun yang pengen diinvestasikan, saya mengajak Bapak Ibu untuk datang dulu ke kos-kosan dekat kampus IPB, lihat dulu peluang income-nya, peluang bisnisnya dan lain sebagainya. Baru setelah itu boleh memutuskan untuk memilih investasinya ya. Hubungi saya di nomor 0811100490. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di live berikutnya. Terima kasih yang sudah menghubungi. Ya, nanti akan segera kita hubungi kembali. Ntar aku ambil kunci dulu, kasihan nanti mau dikunci nggak bisa.